Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa yang suka bersih-bersih rumah? Pasti akrab dengan alat-alat ini nih. Ada sapu lidi, sapu ijuk, hingga kemoceng. Ternyata alat kebersihan ini ada yang terbuat dari sampah dan limbah hasil produksi loh. Wah, nggak nyangka kan? Dari yang nggak terpakai dimanfaatkan jadi kerajinan untuk menjaga kebersihan. Salah satunya limbah dari tanaman sorghum. Dari tangkainya yang tak terpakai bisa diolah menjadi sapu yang manis ini. Caranya, tangkai sorghum direbus dahulu hingga menjadi serabut. Kemudian diberi warna, setelah itu dianyam hingga berbentuk sapu. Kemudian diberi gagang. Tuh, sudah jadi deh. Nah, ada lagi nih sapu warna-warni dari gelagah. Bilah gelagah yang sudah kering dipisahkan dari tangkainya seperti ini. Tahap selanjutnya, gelagah kemudian diikat sesuai dengan kebutuhan pembuatan sapu. Supaya lebih menarik, direbus dan diberi pewarna. Wah, kalau sapunya seperti ini sih jadi rajin deh bebersihnya. Sahabat, hasil produksi sapu ini sudah banyak diekspor ke mancanegara loh. Salah satunya negara Jepang. Selain sapu dari sorghum dan gelagah, sapu lidi merupakan alat bebersih yang masih umum digunakan ibu rumah tangga. Namun di balik sapu lidi ini, ada sosok pengrajin yang masih mengandalkan penghasilan dan rezekinya dari membuat sapu lidi. Salah satunya Ibu Martina. Seorang ibu rumah tangga biasa yang harus bekerja dengan bakat yang seadanya menjadi pembuat sapu lidi. Setiap hari, Martina mendatangi kebun kelapa yang berada di dekat rumahnya. Dibantu tetangga, Martina mengumpulkan daun kelapa. Agar mudah dibuat nantinya, ia memilih yang besar dan segar. Kadang ia juga memungut limbah daun kelapa di sekitar kebun yang masih bisa dipakai, sehingga bisa turut melestarikan alam juga. Setelah merasa cukup, barulah Martina pulang dan melanjutkan pekerjaannya di rumah. Daun yang terpilih tadi diambil batangnya saja. Kumpulkan batang hingga cukup, kemudian ikat dengan tali. Untuk mengikatnya harus benar-benar kuat dan rapi ya, agar sapu tidak tiba-tiba lepas dan berceceran. Saya nyalain diri sendiri, kok bisa cuman kerja begini gitu. Kapan bisa gitu, bisa yang lebih, bisa ngasih anak-anak lebih gitu. Sahabat, memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai menjadi barang berguna merupakan salah satu cerminan sifat Rasulullah SAW. Suatu hari Abdullah bin Al-Abbas memberikan kambing kepada orang miskin, yaitu Maimunah. Namun tidak berapa lama, kambing itu mati menjadi bangkai. Ketika Nabi SAW lewat di tengah mereka, beliau menyarankan untuk menguliti kambing itu dan memanfaatkan kulitnya. Nabi SAW berkata, "Kenapa tidak kalian gunakan kulitnya dengan menyamaknya hingga bisa dimanfaatkan?" Mereka menjawab, "Kami mengira ini bangkai." Beliau berkata, "Yang diharamkan adalah memakannya." Awalnya mereka mengira seluruh tubuh kambing itu jadi bangkai, sehingga tidak bisa dimanfaatkan apapun dari tubuhnya. Ternyata Rasulullah SAW membolehkan kulit bangkai itu dimanfaatkan dengan cara menyamaknya terlebih dahulu. Sedangkan dagingnya memang haram dan tidak boleh dimakan. Martina menjual sapu lidinya seharga Rp5.000. Karena keterbatasan tenaga, ia hanya bisa membawa sekitar 8 sapu lidi saja. Sapunya Bu. Itu pun harus mengelilingi kampung hingga jauh agar laku. Tidak jarang dalam sehari hanya 2 atau 3 orang saja yang membeli. Ini aja lah buat kasir. Ibu. Bahkan ketika benar-benar sepi, ia pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Tidak menyerah di situ saja, Martina masih harus menyambi pekerjaan lain sebagai buruh gosok. Setidaknya ia masih bisa membawa pulang uang pada hari itu meskipun seadanya.
kasihan orangnya apa aja mau, gosok apa mau, apa sih namanya nyangis toge, apa mau segala macam mau, orangnya kasihan lihatnya. Sapu, 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 sapunya Bu. Sahabat, tugas seorang ibu bukan sekedar mengurus anak-anaknya saja. Apalagi ketika sang suami tidak bisa menafkahi, mau tidak mau, ia juga harus menjadi sosok ayah bagi keluarganya. Di usianya yang menginjak 40 tahun, Martina harus menjalani dua peran sekaligus menjadi ayah dan ibu. Sang suami, Marsidi, sudah 2 tahun belakangan ini hanya terkapar di kasur. Semuanya serba tak terduga. Padahal sehari sebelumnya, Marsidi masih sehat dan tetap bekerja seperti biasa. Namanya serabutan ya, buruh. Jadi dia pulang capek, lelah, habis mandi, tidur. Nah, bangun tidur dia bilang katanya, kok aku nggak bisa gerak. Badanku semua nggak bisa gerak, tangan sama kakinya nggak bisa digerakin. Dikirain bercanda, nggak taunya bener-bener nggak bisa digerakin. Jadi bingung bagaimana. Dokter mengatakan bahwa Marsidi mengidap penyakit radang saraf otot kaki. Bagian pinggul hingga kaki pun terasa kaku semua dan tidak bisa digerakkan. Tugas rumah tangga yang tadinya dikerjakan bersama hingga bekerja pun ia limpahkan pada sang istri. Terima kasih pada istri saya yang mau merawat saya selama sakit. Kurang lebih hampir 1 tahun dari Lebaran Haji 2001 kemarin, Pak. Sekarang udah mau menginjak Lebaran Haji lagi. Saya minta maaf karena selama sakit nggak bisa nafkahin. Jadi benar. Merasa hancur dan hampir tidak terima dengan keadaan. Itulah yang mereka rasakan. Namun justru disinilah kebersamaan mereka diuji. Keteguhan hati dan saling mendukung yang menjadi prinsip Martina dan Marsidi. Mereka tetap bertahan sekuat mungkin demi anak-anak. Martina dengan ketulusan hati tetap sabar mengurus sang suami. Tidak pernah terlintas di pikirannya untuk meninggalkan Marsidi. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Sukanya ya jadi bisa lebih deket gitu, sama suami juga bisa bersama-sama ya, jadinya ya serba salah ya. Karena saya kan awalnya itu cuma ibu rumah tangga, kesana bingung mau kerja apa. Kebetulan saya punya anak kecil juga, bapak sakit, jadi apa yang dilakuin bingung. Memiliki keluarga yang indah dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Namun tidak demikian bagi Martina dan Marsidi. Keluarga mereka sama-sama telah memutus tali silaturahmi. Mereka sudah tidak mau mengunjungi keluarga Martina. Bahkan menghubunginya tidak sama sekali, apalagi menolongnya. Ibarat orang asing, Martina dan Marsidi dilupakan begitu saja. Dendam nggak ada sih, cuman yang ada saya cuma minta satu sama Allah, setiap berdoa supaya bisa kumpul bareng saudara gitu. Saudara bisa nanya, ngobrol lagi sama saya kayak dulu. Saya cuma minta satu, tolong kasih perhatiannya juga. Saya juga pengen diperhatiin, pengen bisa kumpul-kumpul kayak dulu lagi gitu sama saudara. Walaupun kita jauh, ada silaturahminya. Memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah pun menjadi rintangan bagi Martina.
Apalagi si bungsu yang seharusnya sudah menempuh pendidikan tahun ini terpaksa harus ditunda. Mau tidak mau, Martina harus mengajari anaknya sejak dini layaknya seorang guru. Beruntung, anak-anak Martina tidak menuntut banyak hal. Martina selalu memberikan pengertian kepada mereka bahwa inilah ujian dari Allah yang harus mereka lewati bersama. Mereka pun mengajarkan untuk tidak iri pada kehidupan orang lain yang lebih baik. Ya, saya selalu ngelihat orang, kenapa orang lain bisa bangun, saya nggak bisa bangkit gitu loh. Udah gitu saya juga ngelihat anak-anak saya supaya bisa kuat gitu ngurus anak-anak. Pasti saya tuh ya pokoknya motivasi ngelihat anak-anak supaya bisa sukses.